Nah, teman-teman, soal ini terkait dengan materi suhu dan kalor, di mana pertanyaannya berupa, beri penjelasan singkat terkait perambatan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, sebelum menjawab soal ini, kita perlu mencari kata kuncinya terlebih dahulu, yakni di sini kata kuncinya ada 4 ya. Yang pertama, perambatan kalor ya. Perambatan kalor, ini dia. Kemudian yang kedua, secara konduksi. Yang ketiga, konveksi. Dan yang keempat adalah radiasi. Artinya di sini yang ingin dijelaskan adalah cara merambat secara konduksi, konveksi, dan radiasi itu seperti apa. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu tadi konduksi ya. Konduksi. Konduksi ini seperti apa sih? Ya, jelas tadi dia merupakan perambatan kalor ya. Ini kita singkat jadi PK aja. Perambatan kalor. Dia kalau konduksi ini melalui perantara, akan tetapi tanpa adanya perpindahan partikel zatnya gitu. Jadi tanpa perpindahan partikel zat yang ada gitu, yang sedang merambat seperti itu. Maksudnya di sini apa? Maksudnya itu dia biasanya kalornya itu bisa berpindah dari benda satu ke benda dua gitu kan. Dia melalui perantara, perantaranya apa saja? Misalkan nih, ini ada besi yang saling didekatkan. Nah, ketika dia didekatkan, itulah perantaranya gitu. Dan ini besi tersebut tidak perlu berpindah tempat gitu. Ya, makanya ini tanpa perpindahan partikel zatnya. Dan biasanya kalau konduksi ini memang itu perpindahan atau perambatan kalor ini pada benda padat. Nah, yang sifatnya padat. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua mengenai konveksi atau perambatan kalor secara konveksi. Ini dia perambatan kalornya itu melalui perantara dan berpindahnya itu menggunakan atau dari aliran zat perantaranya. Oke. Jadi kalau perpindahan kalor secara konveksi ini biasanya perpindahan kalor yang dia menggunakan atau melalui perantara di mana perantaranya itu dari aliran zat perantaranya. Artinya di sini zatnya itu dia berpindah sesuai alirannya, ada alurnya, ada alirnya, seperti itu. Dan biasanya kalau secara konveksi ini itu perambatan kalor pada benda cair dan gas. Contohnya apa? Contohnya itu ketika kita memasak gitu ya kan, kita sedang memasak, itu airnya itu ketika dipanaskan dari bawah, nah itu koefisien muai airnya itu akan berkurang sehingga airnya menjadi lebih ringan. Maksudnya di sini massa jenis airnya itu yang semakin kecil. Nah, ketika dia makin ringan, dia akan naik ke atas. Sedangkan suhu air yang belum terkena kalor ini tadi, yang berat ini turun ke bawah sehingga membentuklah sebuah aliran seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah yang secara radiasi ya. Kalau yang secara radiasi ini, dia perpindahan kalor tanpa melalui
zat perantara. Oke, maksudnya di sini dia tidak menggunakan zat perantara apapun. Jadi ibaratnya langsung meradiasi atau contohnya itu dia cahaya matahari. Ini kan jauh dan tidak ada perantaranya kan antara kalor yang diberikan oleh matahari ke kita. Akan tetapi kita dapat merasakan panasnya cahaya matahari. Atau bisa juga yang api unggun gitu kan ketika dekat kita merasakan panasnya tanpa harus bersentuhan menggunakan perantara. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi perambatan kalor secara konduksi itu biasanya menggunakan ada perantara tapi zatnya tidak berpindah dan biasanya ini perambatan kalor pada benda padat ya. Kemudian yang konveksi itu perambatan kalor melalui perantara dari aliran zat perantaranya. Di sini zatnya itu bisa berpindah seperti itu teman-teman. Dan yang radiasi ini adalah perambatan kalor tanpa melalui zat perantara.